Welcome to Garentan Channel Excited! Jika bersama dengan 2, 3, 4, 7, 800. Orang dengan gereja kesanggalan atau bukan, apalagi kalau bukan dengan orang dengan gereja atau kalau bukan gimana sih penting gue? Udah 14 minggu. Udah 14 minggu ratus ya, nggak buat ADC. Aduh, orang dengan terfiat tengah akan terkocak, terpojok, tergali kubur, mata joling. Tersintayong kamu dipecat, Sintayong kamu dipecat. Udah bawa-bawa isu politik. Termakan siang gratis nggak enak makan. Wait, lu belum nyobain, kok lu udah bilang gak enak? Dari kelihatannya Kelihatannya udah aja sudah hambar. Kelihatan pucat banget kayak orang habis tabrakan. Makanya. Cuma nasi, apa lauk kering. Sama minimal ada sambalnya nggak ada, bro. Ada pisang, tapi ada pisang. Ntar lama-lama nasinya lama-lama berubah jadi jagung. Enggak, karbonnya diganti ini apa namanya? Koko Crunch. By the way guys, kita mau ngucapin dulu selamat tahun baru buat semua yang merayakan. Semoga di tahun baru ini 2026 kan? udah 2025. Tayangnya ini 2026 tayangnya. Scene ini adegan ini dipakai lagi tahun depan nggak apa-apa. 2026 kita ya. sekali tag aja ini. Sekali tag untuk bertahun-tahun. Untuk 5 tahun casting. Iya. Selamat tahun baru, semoga tahun ini makin kaya raya satu dunia ya. Semoga kanan siang makin enak. Terus semoga Sintayong nggak jadi dipecat. Udah kalau itu nggak bisa. Lagi. Semoga Dua pelatih nggak bisa. Satu pelatih kanan, satu pelatih kiri. satu tim ya satu pelatih. Si Patrick juga ini, si Patrick juga latih, si So-so Sintayong juga tahu latih. Patrick siapa? Patrick apa? Dipenggal. Dipenggal. Kan. Kalau main bola itu kan kita menggunakan dua kaki kanan, kaki kiri. Oh, jadi ada pelatih kaki kanan dan pelatih kaki kiri. Sintayong pelatih kanan, si Patrick pelatih kiri, gitu. Jadi semuanya bisa diatur. Kalau bukan karena ada konspirasi mah bisa semuanya. Konspirasinya apa tuh? Ada lah pokoknya konspirasi. Ya pokoknya selamat tahun baru ya buat semua yang merayakan. Semoga tahun ini kita bisa happy semua. Tahun ini apa sih sionya? Ular. Ular. Jadi kayak tahun lalu kalau nggak salah naga kayu ya. Naga kayu. Tahun ini adalah Ular apa? ular merica. Tahun depan tuh Tapir tembem. 2026 ya? Iya, tapir tembem. 2027 kalau nggak salah itu lalat cengkeh. Lalat cengkeh. By the way, hari ini kita jumpa lagi di segmen yang sudah 14 hari nggak tayang karena HS lagi liburan. Di Bali. Dia salah iling. Apa yang diilingin lu nggak tahu? Apa? Lu nggak tahu? Minta balikin lah. Kalau gue jadi dia, gue minta balikin, Bang. Terakhir apa sih? Jam tangan ya? Pantes dia kayak, dia tuh kayak, pantes gue liat di story-nya tuh dia kayak, oh bodo amat lah mau uang habis berapa, kayak tempatnya tempat fancy-fancy gitu kan, gue liat story-nya. Oh ternyata ini ngobatin hati. Terakhir kan dia dikasih smartwatch. Smartwatch itu udah lengkap. Oh, HP udah dapet, laptop udah dapat. Smartwatch, pas smartwatch udah lengkap koleksinya, langsung. Padahal kan masih ada AirPods belum. Oke guys, jadi by the way, ini nomor WhatsApp-nya HS boleh di ini, dia sekarang lagi nyari-nyari nih. Follow yang Buddhis ya. Ya, yang Buddhis usia Kalau bisa lebih muda 20 sampai 22. 20 sampai 22. Zodiak. Zodiak kalau bisa yang cocok sama Libra deh. Yang cocok sama Libra wah, mungkin lebih ke Cancer, cocok Capricorn. Oke ya. Ting. Nah, bolehlah dia ini pria mapan loh. Mau cicil rumah loh. Gila. Iya. Mau cicil rumah, dia serius loh. Koko. Enggak, kemarin tuh mau cicil tapi nggak jadi karena nggak dibolehin bapaknya. Tau nggak kenapa dia udah nggak sama itu? Apa? Jadi dia minta dipanggil opa sama pacarnya nggak mau. Opa itu penting loh bagi aku. Ada film-film apa aja di bioskop? Nggak, ini pertanggal Ada ini 7 Januari ya? Miracle Cell Number 7 2. Ya, ada. Terus ada Gladiator 2 masih ada, The Wicked, ada Mufasa, ada Modal Nekat, ada Utusan Iblis, filmnya Sarifah Danis coy. Utusan Iblis. Pasti bagus ini. Kalau ada Sarifah Danis pasti bagus ya. Makanya nggak di-review. Review tetap. Besok hari Kamis. Kita lihat aja. Namanya juga YouTuber BU pasti di-review. Pasti di-review. Tahun lalu udah malas-malasan, tahun ini full konten bro. Oh iya. Gue aja nggak pernah-pernaan di Jakarta ngevlog jadi ngevlog gue. Iya betul. Kita habis keluar 20 ya? Iya, habis bayar rumah lu juga kan? Gua 35. Ada Panggonan Wingit 2, Miss K, ada The Persecutor, ada Dirty Angel, Zana, Whisper of Volcano Island. Wih, banyak banget film ya. Ada Sonic the Hedgehog 3. Tapi yang hari ini akan kita review, ini adalah film yang sebenarnya sudah tayang dari bulan Desember tahun lalu. Cuman kayak kayaknya sayang ya kalau kita nggak review dan
tadi pas kita nonton lumayan penuh loh. Lumayan penuh. setengah Lumayan diisi. penuh. Barisan A sampai C itu manusia, C ke D sorop. Sorop kan kegiatan, bukan wujud orang. Sorop, sorop. Maksudnya yang melakukan puasa sorop gitu, orang-orang yang melakukan puasa sorop harusnya gitu kata-katanya. Soropnya. Soropnya. Kegiatannya. Oleh karena itu ini adalah sebuah film yang disutradarai oleh Upi, apalagi kalau bukan film Sorop. Tahu Tapi ya? ini ada tagline-nya loh. Sorop akibat melawan ajaran Tuhan. Padahal kagak ada tuh Kagak bahas ada. ayat Al-Quran, kagak ada. Nggak ada tadi. bahas agama. Minimal ustad, Minimal tokoh agama nggak ada juga. Tokoh agama nggak ada. Sosokan pengen dibawa ke religi-religi aja. Kutipan aja nggak ada. Yang ada malah ini, based on unfinished thread by Simple Nah, Man. ini yang kita garis bawahi juga. Based on unfinished thread by Simple Man. Maksud gua adalah kalau lu bikin film, lu ngelihat threadnya belum kelar. Kenapa lu bisa kepikiran itu? Threadnya Iya, belum kelar. gue tuh penasaran sama proses berpikirnya loh. Jadi kayak mungkin ini sutradara Upi kan atau Bapak Manas Punjabi lagi, kita harus bikin film apa ya? Tapi semua thread udah jadi film, Pak. Iya. Jadi semua thread di X udah jadi film. Kita harus melakukan apa? Oh, ada satu thread yang Ada satu yang tapi ini belum kayaknya selesai, menarik. Pak. Tapi belum ini belum selesai. selesai. Ya udah, kita selesai ini di film aja. Belum aja. Iya. Garap. Garap. Proses berpikirnya gimana ya? Iya. Udah jelas-jelas itu belum selesai. Kok bisa dia kepikiran itu menarik orang pengen nonton gitu? Iya, betul. Dan kita nonton buktinya. Dan kita nonton buktinya. Kok bisa kita nonton? Karena unik ya. Mungkin karena itu Iya, unik. gitu. Jadi kayak Jadi gini mungkin ya, kalau orang-orang mau tahu kelanjutan thread itu ceritanya kayak gimana, nah nonton aja filmnya. Promonya gitu mungkin. tapi kayak ketika gue nonton film ini, kan gue belum baca threadnya ya. Ketika gue nonton film ini, gue jadi pengen baca threadnya sih. Kayaknya membosankan deh threadnya Iya, gitu. membosankan. Produser oleh Bapak Manas Punjabi, didirektori oleh Ada satu teori. Upi. Sorop dibalik apa? Poros kehidupan. Sorop kata tengahnya apa? R. Huruf ke terakhirnya? P. Huruf keduanya yang di sebelahnya? O. Kalau digabung? Repos. Kalau misalnya kita ambil huruf S-nya, kita ambil huruf S-nya, kita ilangin. Kita ganti B. Kita ilangin, terus huruf R ditukar sama huruf P, jadi apa? Poro. Opor. Terus ya, lu tambahin huruf Q, lu ganti huruf S-nya jadi huruf Q. Coba. Korop. Apa itu korop artinya? Korop. Nah, dibintangi oleh Hana Marasan, Wilsama Jasem, Egli Fadli, Egli Fadli. Ratu Felicia, Briliana Arvira, Ibnu Widodo, Tegar Setia, Serona Hafiz, Cleo Haura, Marian Lim, lalu Mufasa, dan juga dibintangi oleh Elphaba, Dan juga Antonio Banderas. dan juga dibintangi oleh Kungkungnya HS. Dan juga dibintangi oleh Kepompong Lumrah. Dan saksikan juga penampilan gelap dari Bengkoang Parut. Bengkoang Parut. Dan juga dan saksikan juga penampilan Balotelli penampilan terbelit dari dispenser puyeng. Diceritakan, berniat kembali ke rumah masa kecilnya, Hanif dan Isti justru harus dikejutkan dengan kematian Pade. Oh, ini udah salah ya. Nggak ada niat. Gak ada niat. Dipanggil. Dipanggil. Dan bukan terkejut. Ini kan Dan seolah-olah dia tidak mati, sakratul maut doang. si omnya ya. Nggak, ini seolah-olah kayak mereka datang ke rumah terus kayak, hah, Pade gitu. Enggak, bukan gitu ceritanya. Dipanggil. Padenya mati dulu. Dikabarin keluarganya. Kalau dipanggil. Ini sinopsis satu udah penipuan aja. Yang rupanya terjadi tepat di hadapan mereka. Justru dikejutkan dengan kematian Pade yang rupanya adalah. Ya? Ada memang yang itu kan memang emang ada. kan sakratul maut terus matinya emang di depan mereka. Kematian Pade rupanya membawa sesuatu yang lebih gelap. Bener-bener gelap banget. Bener-bener gelap banget. Bener-bener gelap banget. Dari awal sampai menjelang akhir. Wah, Serumah-rumah gelap banget. Ini semua gelap, rumah gelap, jalanan gelap. gue rasa kalau dia mau masukin manusia serigala, masuk juga di Masuk bawahnya. itu. Karena cuma ada sinar bulan anjing. Saat gitu. Kini Hanif dan Isti harus membuka tabir, buset. Tabir teka-teki yang berhubungan Tabir tuh apa sih? Gak arti sebenarnya gue sering banget. kayak jurang gitu kayaknya. Rahasia. Tabir misteri. rahasia. Tabir kok nggak tengkorak bibir. Tabir. Tengkorak bibir. Misteri Mister Gorontalo RI gitu. Nah, Apa sih babi? film sudah nonton di bioskop. Di kantor Polres akan kalian, masa tahun baru udah marah-marah? Nggak apa-apa, karena ini film sorop. Keluar!
balik lagi ke sini. Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Bang Alfi! Iya, Ger! Ko HS! Yes. Jawabannya sekarang sosok berwibawa karena Tapi mode patah hati. Enggak, mau cari pasangan. Iya. Sekarang Jangan salah pasangan, jangan nyesel di jalan. Udah beliin iPhone, tapi akhirnya putus. Sekarang dia udah nggak mau sama orang Indonesia, maunya sama orang bule, makanya mulai sekarang dia pakai bahasa Inggris. Udah orang Kemarin di Bali, orang Republik Ceko. kemarin di Bali kenalan sama bule-bule udah mulai dia. masalah cowok yang kenal. Oh, I'm sorry. He asked that the one to you is male. Is it right? Of course. Of course. Cross. What we gonna do, man? What you like in this movie and the more Marvel Iron Man? Yeah, I like most of them, bro. Yes. Yeah. Moscow. Yeah, Moscow and the Britannia. Moscow and Moscow Moscow is and no the fire old and flicker. fully and Jab, no flicker. Yeah. sebenarnya film ini semuanya rasanya rada-rada kentang aja ya menurut gue ya, kayak mau dipuji aktingnya juga biasa aja sebenarnya, tapi nggak mau dibilang jelek banget nih enggak Iya. jelek banget. Mau dipuji setnya juga nggak kelihatan apa-apa gitu ya, makeup special effectnya juga oke lah. Tapi kayak nggak stand out gitu, jadi kayak terasa banget sebenarnya kayak film-film ngabisin budget ya. Setnya itu aja, tokonya itu aja, ya kan? Terus kayak special effectnya ya udah aja gitu. Iya, kayak jadi nggak kayak yang jelek, tapi ya. nggak yang jelek, kayak misalnya yang Tapi repetitif banget. dia muntahin apa Lumpur di tanah. tanah itu di awal terlihat keren, tapi makin lama yang bikin hambar tuh ya itu repetitif. repetitif ya benar. Makin lama itu lagi kayak nggak ada terornya tuh nggak escalate gitu. Jadi membuat kita tuh merasa kayak awal-awal wih keren ya gitu, lama-lama kayak gitu. Gue nggak bilang puji sih, lebih ke mungkin apresiasi ya. Kita kayak mengapresiasi film ini tuh masih bentuknya Shootnya film. bagus sih sebenarnya, Iya, shootnya itu mah. shootnya dan lain-lain itu masih membuat film itu film gitu. Iya. Bukannya kayak mentang-mentang pakai sisa-sisa budget dibuat sembarangan gitu ya. Tapi Iya, kayak terlihat kok dari awal aja Iya. tuh ngeliatin pemandangan desa tuh bagus banget tuh awal-awal. yang dua anak kecil main di hutan, si Istiama itu waktu kecil terus shotnya dari belakang. Iya, itu keren, Hutan, bagus. pengennya keren lah gitu. Tapi kayak selebihnya menurut gue Cuma kayak kan itu cuman kayak pemanis aja. Maksudnya yang utamanya yang kita sesalkan adalah utamanya ini. mereka yang... nih menurut gue kayak sinematografi di awal-awal udah bagus, tetapi sayang aja itu tuh nggak dipertahankan sampai akhir gitu ya. Akhir-akhirnya ya udah aja jatuhnya jadi kayak film generik horor pada umumnya aja menurut gue. Aku mau apresiasi mereka berusaha memperjelaskan background story konflik mereka itu dengan menggunakan dua alur maju mundur. Walaupun terkadang kita bingung nggak sih awal-awal itu kayak Karena tidak ada perbedaan Ya. grading antara bener konteksnya juga antara lagi flashback sama enggak. menurut gue tuh kayak nggak ada konteksnya gitu loh, jadi kayak Tiba-tiba gue pikir ditempel itu aja. ditempel aja, gue Iya. pikir tuh kayak satu adegan, ternyata Benar, ternyata Ini itu lagi flashback. flashbacknya. Makanya menurut gua sih harusnya ada grading yang beda atau ada apanya gitulah yang bisa bikin kita tahu, kita ngerti bahwa oh ini lagi flashback kayak padahal gitu. udah bagus loh. Ada yang dia main apa boneka, terus pas dia pegang boneka itu tiba-tiba muncul dia yang waktu kecil set. Itu menurut gue kayak udah brilian. Mereka capable untuk bikin adegan flashback yang bagus, tetapi di awal-awal kayaknya udah syuting baru kepikiran ya. Baru kepikiran Pas udah gitu. syuting kayak kayaknya bagus deh kalau kita buat kayak gini gitu itu. Gitu. Jadi waktu awal-awal tuh kayak bingung gitu. Mana yang sekarang, mana yang zaman dulu gitu, ditempel-tempel aja semua jadi satu gitu. Jadi kayak nggak ada konteksnya. Kita baru tahu itu tuh flashback ketika mainan kucing itu ada di kamar gitu ya. Baru tahu gitu. Itu oh ternyata ini flashback. Cuman kayak Terus iya tapi mungkin- at least bercerita lah. Mungkin casting masa mudanya juga mungkin masih belum terlalu mirip kali ya. Kalau orang kan ada yang bilang kalau orang ya kalau kecilnya jelek besarnya cantik, Cok. Oh gitu ya. Kalau kecilnya cakep besarnya bisa jelek. Kalau gue kecilnya cakep. Gua kira lu mulai yang pertama. Ternyata yang kedua. Yang kedua. Ada menyebutkannya rada-rada menyesali gitu. Nah, miris Rada-rada ya. miris ya. Miris ya. Kayak gitu. Mau dikat atau enggak nih? Selebihnya ya Actingnya nggak sebenarnya tidak buruk, Tidak buruk, tidak tapi buruk. yang tidak wah juga. Makanya gue kayak Tidak buruk. cukup menikmati lah kalau dari segi acting. Cuma ya itu maksudnya kayak actingnya tuh nggak yang stand out banget gitu loh. Cuman kayak actingnya itu masih bisa dikatakan acting di Oh, film, bukan acting iya. di sinetron gitu kan. masih bisa dikatakan oh ini Nah, ini aktornya mumpuni lah. Iya, ini aktornya aktor aktris emang buat film. Iya, Karena kan bukan beberapa kan artis ACTV. Kalau artis ACTV beda tuh, iya benar. actingnya pasti agak awkward. Rasanya beda gitu ya. Ini masih berasa acting filmnya berasa gitu. Iya.
Oke, dialog juga ya udah aja. Iya. Iya kan dialog kayak Nggak ada yang bikin wah banget. terus kayak penggunaan bahasa Jawanya yang agak gue merasa mereka sangat try so hard untuk bisa stick ke bahasa Jawa tetapi kayak awkward gitu di gue nya. Iya, Lagi-lagi ya kalau emang nggak bisa hire Ada duit, aktor ada duit. aktris yang bisa bahasa Jawa ya jangan dipaksain gitu. Betul. Itu sih menurut gue. Kita masuk ke catatan tentang film. Sorok. Yang paling menonjol adalah ceritanya yang entah arahnya mau kemana. Bener. Udah 1 jam, Enggak, ini tuh, ya gue lebih ngerasa ini tuh kayak pertunjukan jump scare, bukan pertunjukan cerita film gitu. Apa Mereka ya? bukan bercerita, tapi mereka berpamer ya dengan, wih jump scare, aku bisa bikin jump scare yang mantap, bisa bikin jump scare yang seram. Padahal- Oke. padahal mah- Tapi ya lama-lama kalau repetitif capek juga. yang pertama, menurut gue ceritanya yang sangat Nggak tahu arahnya kemana. Arahnya nggak tahu kemana. Udah 1 jam cerita berjalan, masih gitu-gitu aja. Kayak masih dia diteror sama omnya itu yang kita mau dibuat seolah-olah omnya yang jahat. Iya. Tetapi terornya pun kayak nggak yang membuat kita tertarik mengikuti misterinya itu loh. Betul. Jadi kayak misteri yang dibangun tuh nggak menarik gitu. Malah setiap kali Pak Nia datang kita jadi risih dengar suara dia. Sinom. Nah itulah kenapa gue lebih setuju film ini sebenarnya Namanya Sinom. Sinom. Karena kata-kata Sinom lebih sering diucapkan daripada Sorok. Sorok. Sinom itu kayaknya kayak panggilan buat. Panggilan buat ini keponakan ya. atau apa? Ya, kayaknya ya. Iya, iya. Coba pakai ChatGPT ini. Ting. Ting. Kayak gitu. Jadi kayak Sinom adalah dia. jadi gitu ceritanya tuh sangat membosankan, disuguhkan dengan jump scare yang repetitif, membuat kita tuh jadi kayak buruan kayak kelar gitu. Enggak, bukan iya, terus juga kebanyakan jump scare-nya. Maksudnya gue lebih respect sama jump scare sama cerita tuh seimbang. Sedangkan ini cerita sama jump scare tuh kayak berbandingnya tidak seimbang, lebih banyak jump scare-nya daripada ceritanya. Padahal kan sewajarnya penonton juga disuguhkan cerita yang menarik gitu. Dan jump scare-nya itu lokasi itu terus loh, dapur, ruang tamu sama Kamar. jendela depan kamar mereka. Sama di kamar. Sama di kamar, Udah, udah. ya itu Itu aja. terus. Itu aja. Padahal mah mereka bisa explore hutan. Iya, Ya kan? iya. Tadi kan ada anak sepeda di hutan bisa explore hutan. Malah adegan di kuburannya cuma satu doang, Ratu Felisa lagi Iya. makan. Padahal bisa dieksplor di situ. Kuburan bisa dieksplor, dibuat serem gitu ya kan. Jadi kayak nih sepanjang film menurut gue. Tapi salut sih dia makan tanah kuburan itu. Ini enggak tanah kuburan dimakan dia. Brownies Coklat ya, coklat nggak sih? Brownies nggak sih? Kayak nggak mungkin lah Ratu Felisa disuruh makan kuburan. Itu mau aja ya. Iya. Dibayar 1 M. Jangankan Ratu Felisa dibayar 1 M, jangankan tanah kuburan. Semayat-mayatnya gua makan. Itu mah fetis. Ada. Semayat-mayatnya gua makan, setulang-tulangnya. Tetap nggak mau sih gue. Finger licking good. Tetap enggak sih gue. Tapi sepanjang film, jump scare yang menyeramkan cuma satu. Jump scare yang selimut, itu serem loh. Itu yang dia diawali merayap-rayap dulu. Wah, itu. Wah, bukan merayap kayak hantunya begini. Cet. Iya. Cet gitu aja. Ngintip itu serem sih. Iya, ngintip. Gue ingat waktu kecil, gue tuh pernah diceritakan sama, bukan diceritain sih, kayak ditakut-takutin lah sama om gue kayak, awas nanti kalau kau tidur, kakimu dipegang-pegang tuyul gitu kata ini. Dan dari situ gue tuh kayak kalau tidur tuh selalu selimutin kaki gue gitu. Iya. Dan adegan itu tuh bisa membuat trauma Ngena gue banget ya. tertrigger gitu Iya, loh. iya. Selanjutnya, Karena nama bocil kan kita gampang tersugesti kan dulu itu. Benar. Kayak kalau diceritain hantu kita jadi takut, kayak hantu lemari kita jadi takut di lemari. Kalau diceritain hantu kamar mandi kita jadi takut mandi. lu pernah nggak diceritain Urban Legend hantu Crash Bandicoot gitu? Pernah. Gimana ceritanya? Gue nggak pernah. Bangsat gue kira mau nyari temen kayak terus lu ada ceritanya bangsat. Pas gue iyain malah gimana ceritanya bangsat. Malah jadi gue yang mikir. Harus bikin cerita palsu nih. Iya. Tiba-tiba gue disuruh mengarang bebas. Nih, gue heran kenapa rumah ini gelap banget, bener-bener gelap banget. Literally, enggak. Jadi ada satu adegan yang ceritanya si budenya nelpon lah si Ismi, Hanif di Jakarta gitu kan. Set, adegannya Hanif nelpon Jakarta dengan rumahnya kan terang tuh Hanif. Terus tiba-tiba pas dia telepon adegannya pindah ke rumahnya itu gelap aja. Juga kayak lu nyalain lampu anjing. Makanya Lu nyalain lampu, Cok, gitu. Jadi kayak udah mah gelap terus menjelang akhir ada scene dia mati lampu terus lampunya. gue pikir gini kayak Lah, dari tadi udah gelap, oh kan? mungkin ini karena emang si budenya nggak tinggal di situ Iya, gitu iya. jadi kayak Nggak ada yang ngurus. jadi kayak ya udah lampunya mati terus tiba-tiba besoknya si Hanif sama Ismi datang pindahlah mereka ke rumah itu untuk 7 hari ke depan sampai 7 hariannya padenya kan Adanya dikuburkan. selama mereka tinggal di situ lampu nggak dinyalain juga nih Makanya. tolol 2 orang tolol gimana lu kagak diganggu setan anjing. Di rumah lu matiin lampu kayak gitu di tengah-tengah hutan pula gue ya kalau dari jauh ya ada rumah gelap
di tengah-tengah hutan. Gue udah mikir tuh rumahnya penyihir anjing. Iya bener, gak mungkin rumah orang normal. Itu orang normal. Gimana setan kagak mikir itu tempat tinggalnya dia, kayak rumah segelap-gelap itu. Malah jadi sasaran empuk tuh. Iya. Malah jadi nyaman setan di situ. Dan gongnya adalah guys, gangguannya kan escalate nih ya, Iya. meningkat Setiap hari. sampai akhirnya gongnya adalah rumah yang udah gelap itu Mati mati lampu. Ternyata selama ini ada lampu loh. Ternyata ada lampu yang nyala loh. Enggak, masalahnya sebelum mati lampu sama nggak ada pas lagi mati lampu nggak terlalu beda, gelap-gelap juga, remang-remang juga. Lu pernah nggak kebayang adegan di film horor rumah mati lampu? Nah, rumah gelap mati lampu cuma di film ini doang aja. Udah rumah gelap mati lampu tolong. Rumah mati lampu tuh kayak mana? Double mati lampu aja. Lebih serem itunya daripada hantunya, Cok. Kayak, "Hah, gila rumah mati lampu. Udah mati lampu." Di adegan awal kan si ibunya bilang, si budinya bilang kayak, "Pak Demu ini udah pengen coba bunuh diri tapi nggak mati-mati. Mereka manggil kamu gitu kan." Nah, datanglah mereka berdua, baru Pak D-nya mati. Meninggal di depan mata dia. Yang lucu adalah ada satu Nah, iya. peran dokter. Nah iya, pas adanya meninggal. Peran dokter. Jadi pas si Pak D-nya meninggal, tiba-tiba Ada dokter. ada dokter. Cuk. Pakai apa sih ini? Stetoskop. Kayak nggak tahu dia apa-apain, cuma digini. Terus tiba-tiba Di remix. udah nggak ada dialog, peran yang nggak berguna. Nggak maksudnya. Maksudnya kalau lu ngecek napas nggak perlu ada dokter, giniin aja, udah kelar. Nggak ada nadinya. Lu pikirin logiknya ya. Waktu ibunya sakit, waktu budenya sakit, nggak kelihatan ada dokter. Makanya. Ternyata mereka punya dokter pribadi. Ada dokter Pak Waktu Ade. mamanya sakit, gak ada dokter. Waktu si bude itu sakit, gak ada dokter. Pas padenya mau mati, baru ada dokter. Kayak mana itu? Tolol banget. Yang lucunya adalah pas Hanif sama Isti tuh masuk pertama kali ke rumah itu dokter belum ada sama sekali. Tiba-tiba pas bapaknya meninggal depan matanya, bapaknya, Pak adenya meninggal. Bapaknya meninggal. Ada tuh dokter. Dari mana tuh? Nge-spawn deh. Makanya itu dokter itu gak perlu ada sebenarnya gue. Kalau emang gak mau diadain dari awal, kalau misalnya ini emang mau diarahkan ke mistis, Gak usah ada dokter. Nggak usah ada dokter. Iya, adegan dokter itu percuma gitu. Penonton kan jadi tahu, di desa itu ternyata ada dokter loh. Iya, film ini ya bener-bener dari awal sampai akhir kayak mereka tuh asik-asik sendiri aja gitu. Kayak nggak apa ya, nggak ada tokoh agama. Kayak ya udahlah kalau emang nggak ada tokoh agama, tapi kayak minimal cari bantuan ya ke Iya. orang dukun Nggak ada kayak. warga-warga lain. Ketika situasi ini terjadi itu kan si Hanif sama itu kan nggak ada bantuan. Minimal banget lah kalau nggak bisa afford dukun, minimal banget. Si tokoh bude itu bekalilah dia dengan pengetahuan akan ilmu mistis gitu ya. Iya. Biar kayak kita tuh nggak bingung karena dari awal sampai akhir kita tuh bingung sampai akhirnya muncul si buku soal Sorok ilmu itu, gaib itu. ilmu itu. Baru dia tuh di situ ada clarity-nya gitu. Tetapi kayak sampai ke titik itu kita tuh capeknya tuh menerka-nerka kayak ini apa gitu, kayak nggak jelas arahnya mau kemana. Dan sampai ketika buku itu keluar karena kita udah capek jadi kayak oh ya udah aja gitu. Iya. Ya nggak sih? Bahkan mantra untuk membunuh si setan ini harus mengandalkan tulisan di paku itu sendiri, bukan dari mulut orangnya, bukan dari ucapan seseorang. Oh iya. Ini nih satu adegan juga nih. Jadi waktu kecil mamanya itu tiba-tiba berdiri gitu, set gitu. Terus teriak kan, wah teriak apa gitu. Terus mamanya jongkok judukin kepala ke tembok gitu. Nah si anaknya teriak, ibu. Mamanya judukin terus. Pas mamanya udah mati, udah berdarah mati. Tiba-tiba bapaknya buka pintu, ibu. Nggak, maksud gue kayak Jedok-jedok itu kenceng loh dari tadi iya, harusnya. yang pertama jeduk tuh kenceng, yang kedua anak lu teriak gitu. Iya. Baru datangnya pas mamanya udah mati. Kayak berencana ya. Kayaknya berencana sih. Bener. Sengaja. Mamanya punya asuransi kayak ini, mamanya punya asuransi kayak ini ya, asuransi jiwa ya. Ada rumah ya, di situ lu sering udah gelap, di situ lu sering ngeliat hantu. Mau-maunya tinggal sampai 7 hari. Bener, itu nggak logis banget, Cok. Mereka nggak ada sesuatu yang mengikat mereka secara jelas kalau mereka tuh nggak boleh pergi, harus tinggal. Iya. Cuman perkara itu doang, cuman perkara budenya bilang, kamu nggak harus buru-buru pulang kan? Toh sebelum mereka datang ke rumah itu, kehidupan mereka baik-baik aja, nggak Iya, diganggu sama bener. yang sorop-sorop itu. Bener. Terus Malah kayak itu berarti kalau dia pergi dari rumah itu harusnya nggak apa-apa dong. dan juga ya itu logika gue kayak gitu. Iya. Terus juga kayak mereka tuh nggak, bener kata Alpi, nggak punya hal yang mengikat mereka ada di rumah itu. Si Hanif dia penjahit, emang dia nggak harus nyelesain deadline anjing. Makanya emang dia kagak punya kerjaan, tolol. Nggak harus nyelesain deadline sih. Yang satu mau daftar Si kuliah. Isti mau kuliah gitu. Masa nggak kepikiran gitu? Kalau gue jadi Hanif sama Isti pas datang gini set gelap, nggak gue cari hotel anjing. Iya, makanya. Cari hotel, nggak mau gue tinggal di situ. Set, anjing ada lampu, ada
ada mayat sebelah kamar, cari hotel gue. Iya, kan ditahan sama budenya kan kayak jangan pergi. Kalian harus di sini. Nggak, masalahnya si Bude aja nggak mau tinggal di rumah Iya, itu. Makanya. minimal ada anggota keluarga lain yang Kayak nemenin. seolah-olah si Hanif sama istri ini ditumbalin, dipaksa di situ. Harusnya Budenya aja kagak tinggal di situ, dia pulang pergi. pun ya itu kan pada akhirnya si paman udah dikubur. Terus si Bude kan ternyata dia sayang, bukan yang si Bude itu ternyata dia ada licik gitu kan. Kalau gue jadi budenya, gue bakal bilang, udahlah Hanif, Isti tinggal aja di rumah Bude yuk. Iya. Iya. Ini Kayak udah gitu. sayang kayak terkesan ditumbalin buat Kayak alasannya apa? Mereka harus tinggal di rumah itu alasannya apa? Nggak Tinggal di ada. rumah yang gelap. Nggak ada. Bangsat gitu. Terus gak ada urgensi, rumah itu harus ditempatin. Udah biarin aja, Biarin nggak aja apa-apa. gitu anjing. Biarin Iya. aja. Orang selama ini kan juga rumah itu dia Kosong. udah dibiarin aja gitu, Iya. ya kan? Ya pokoknya film itu isinya sinom doang kan, sinom. 5 menit sekali sinom, 5 menit sekali sinom anjing kayak sampai di titik gue tuh PTSD trauma kalau dengar kata sinom gue langsung kayak jangan ngomong sinom, jangan ngomong sinom. malas banget berkata Sino ya. Udah. Oh, dia dengar kata sini. Kenapa sih emang kalau kata-kata Sino? Jangan direm. Cuma di sini gua risih sama kata itu sampai gua benci sama Egy Fadli-nya di film selanjutnya. Sampai film selanjutnya gua nggak mau lihat dia dulu. Karena teringat sinom. Iya, kalau ada filmnya jangan ada dia dulu deh. Teringat sinom ya bangsa. Selanjutnya film ini menurut gue film yang asik sendiri ya. Entar pingsan sendiri, sembuh sendiri, entar kesurupan sendiri, sehat sendiri. Mereka saling membangunkan satu sama lain. Lu bayangin kayak ada satu adegan si adenya kesurupan. Hanif gitu. bangunin. Terus si Hanif kayak puyeng pingsan. Yang bangunin adenya. Yang habis kesurupan. Yang habis kesurupan. Nah, itu kan berarti kesurupan sendiri, sadar sendiri, Iya. sehat sendiri, Asik pingsan- sendiri. pingsan- Asik pingsan sendiri. Asik sendiri ya. Kayak nggak jelas. Kayak lu bayangin nggak adegan itu kan berarti si Isti kayak gitu. Iya. Oh, kakak aku pingsan, kakak. Sesimpel itu aja kayak bangunin orang udah habis kesurupan kayak gampang Sumpah, gitu ya. kayak, bener kayak gue nggak pernah melihat ada orang kesurupan di film ini terus kayak dia Sadar sendiri. di kayak disadarin gitu. Enggak, ntar dia sadar sendiri aja gitu, gak jelas bangsa. Oke, selanjutnya ya, tiba-tiba ada kuburan di bawah ranjang. Di bawah ranjang. Tiba-tiba ada kuburan di bawah ranjang, dan ternyata di situ adalah ada mayatnya tantenya di situ. Tantenya sendiri, istrinya si Pak. Iya, ini tuh posisinya masih kita kira si yang jahat itu omnya ya. Sampai nanti ada plot twistnya, set, ternyata yang jahat yang melakukan puasa sorok adalah nih. Jadi mereka tuh, gue harus mulai dari mana ya? Silsilah keluarga. Gue gini deh, Ada keluarga. ceritanya gini. Jadi ada keluarga, isinya tuh Hanif, Isti, mamanya sama papanya, ya. mereka Mereka ini tinggal bareng. keluarga yang berduit. Kakeknya punya rumah, dikasihlah ke papanya si Hanif, sama Isti. Hanif, ya. Dikasihlah set, diwariskan. Terus cemburulah si Si Bude sama budenya Pak sama adenya. Pak adenya. Gimana nggak cemburu ya? Lagi di meja makan. Nih gue kasih tahu aja nih. Kalau gue jadi budenya, gue santet juga tuh keluarga. Kenapa? Lagi di meja makan. Bude Bude sadar datang set. Terus mamanya bilang gini, suami kamu lagi bangkrut, malah jajan-jajan mulu. Sini aja gabung sama kita. Gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini udah tahu nih posisinya adek lu bangkrut ya, miskin segala macem. Pakai ngomong, kita akan pindah ke Jakarta, di sekolah di sana Iya. bagus loh guys ya. Kita kan jual rumah Kita ini. akan jual rumah ini, duitnya buat kita pindah ke Jakarta. Kalau gue santet. Iya, wajar ya. Nggak dibunuh di tempat aja udah syukur. Iya. Disantet lah. Nggak dibunuh, nggak dikeluarin di Etikanya tempat. nggak ada sih. Iya, kayak bagi gue kayak, oh mereka deserve buat disantet. Dan akhirnya satu persatu anggota keluarganya Mati, dimati. disantet, iya. Sisa Kayak Hanif sama Isti. somehow kayak, oh gue dukung nih si Bude ya. Ternyata kayak kurang ajar juga nih keluarga anjing gitu. Ternyata plot twist-nya adalah si Budenya yang jahat ya. Dia melakukan ritual itu Iya. ternyata. Terus ketika plot twist itu terungkap, plot twist itu nggak menjelaskan. Yang pertama, nggak menjelaskan kenapa ada mayatnya Bude di bawah situ. Ya kan? Nggak menjelaskan. Itu udah mati tuh di situ. Iya. Yang kedua, kenapa si Pade menutup-nutupi bilang Bude itu pergi ke keluarganya? Iya. Padahal ternyata si Pade ini ternyata baik, iya kan?
Kenapa? Menutupi dia kayak seorang ingin memproteksi si budenya. Kenapa? Budenya matinya kenapa? Tuh, banyak kenapanya. Diganti aja judulnya bukan Sorop kenapa. Jadi kayak film horor kenapa? Kalau film udah menimbulkan banyak kenapa, film itu gagal memberi kejelasan atau clarity terhadap cerita yang mereka buat. Yes. Dan film ini tuh seperti itu. Kita dibiarkan dengan banyak pertanyaan kenapa, bukan pertanyaan kenapa yang bagus ya. Kayak misalnya Kenapanya lebih kayak marah, kenapa? kayak kenapa gitu. Iya. Kalau misalnya kan ada beberapa film yang kita tuh dikasih cliffhanger, tapi kayak misalnya Midsommar gitu kan. Kenapa? Tapi kayak kenapanya membuat kita tuh berimajinasi sendiri-sendiri tuh punya interpretasinya. Iya. Kalau ini enggak, masing-masing itu kayak lost aja kita Lost. kayak hilang. Nggak ada yang ini, blank semua pikiran kita. Iya. Nih, kenapa yang berikutnya adalah kenapa kalau pas mereka udah masuk ke rumah itu mereka nggak bisa keluar kan? Tetapi waktu kecil bisa keluar. Bisa keluar. Buktinya sampai tinggal di kota Dan di anjing. Surabaya nggak diganggu juga. Nggak diganggu gitu, di tempatnya sana nggak diganggu, pas balik mau keluar kayak terpental-pental anjing. Iya. Kayak kenapa itu apa gitu. Kenapa selanjutnya adalah kenapa tiba-tiba nemu ruang bawah tanah? Kuburan. Kenapa itu pun nemu kuburannya kayak Tiba-tiba. nangis aja, nangis begini terus kayak hah? Ada kuburan. Kayak sebuah kebetulan yang apa gitu. Iya, kayak masalahnya kalau misalnya kayak gue masih terima kalau misalnya kayak dia jatuhin barang jebret terus dia ngambil barang, ada ini, Ada sesuatu gitu. ini bang enggak lagi nangis kakak set ada apa itu Kuburan. Kayak ini ya. babi. Kebetulan yang sangat kebetulan Iya. gitu. Belum lagi kayak plot twist-nya itu kayak mungkin saking desperate-nya si sutradara ingin membuat kita mengerti sampai dia buat karakter setan itu curhat. Benar. Klarifikasi. Setannya klarifikasi kayak curhat. kamu harus mati karena karena keluarga kamu kaya sedangkan kita tidak. Wah. Kenapa setannya yang jadi klarifikasi? Maksud gua adalah kenapa itu curhatannya yang itu masalah harta. Harusnya curhatannya adalah soal ketidakadilan yang dilakukan oleh keluarganya Hanif dan Isti kepada Pak D dan Ibu D-nya harusnya. Kalau Makanya dari sini gua menilai ini dialognya wadidaw banget. kalaupun si setan ini pengen marah, harusnya bukan marahnya ke keluarganya mereka, ke kakeknya lah. Iya, Yang ngasih rumah. Itu kan juga sebenarnya kan itu dialog itu harusnya kesempatan untuk biar penonton tuh simpati sama setannya, tapi dia nggak menggunakan itu dengan baik Ya, dengan memberi benar, dialog yang bikin kita oh iya ya pantas dia pengen banget ngebunuh keluarganya, pantas dia pengen banget desperate banget kayak gitu. Nah kalau kayak dialognya kayak tadi ya jadinya kita kasihan kagak, Terus simpati kagak. Kayak menurut gue kayak masa lalunya tuh kurang dieksplor, ya bener kata Alpi kurang dieksplor, yang membuat kita tuh bisa simpati ke tokoh Bude sama Padenya. Maksud gue kayak mereka sesulit apa hidupnya, sebangkrut apa, sesakit hati apa. Karena puasa sorop itu kamu itu nggak boleh makan nasi sama minum air, cuma boleh makan tanah kuburan loh. 40 hari. Iya, selama 40 hari itu kan berarti dilakukan sama orang yang bener-bener dendam, sakit hati, terluka banget sampai dia nekat melakukan itu. Nah, perasaan itunya nggak nyampe ke gue. Emang sesakit hati apa sih si budenya ini sampai dia makan tanah kuburan? Kayak gitu. Jadi kayak itunya nggak nyampe gitu. Kalau Jadi soal kayak dijulitin doang kayaknya kurang deh untuk makan kuburan 40 hari, makan tanah kuburan. Malah film ini sok-sok simpati dengan menyelipkan banyak banget kalimat-kalimat si Isti ini curhat bahwa dia ingin kuliah, dia ingin menyelesaikan impian dia, impian keluarga dia. Nggak perlu ada yang itu, peduli lu. nggak ada yang Mau peduli. kuliah atau enggak? nggak ada yang peduli anjing, kayak Salah fokus ya, Iya, salah salah fokus. mereka mau ngambil sisi melankolisnya di situ, tetapi kayak no one care. Karena apa? Karena lagi-lagi kita udah capek dari awal. Mau lu kuliah, mau lu open BO di micet, mau lu jadi YouTuber anjing, kayak terserah lu. Mau lu live streaming di TikTok ya, mau lu jadi NPC di TikTok, terserah lu Isti. Bener-bener gue cuma pengen selesai film ini anjing gitu kayak Iya, gitu. iya. Ya, film ini diakhiri dengan ending yang mati gok, semua kok. yang gok. Bude Padenya mati, mereka juga nggak bisa keluar, dan bener simple man, unfinished gitu. Unfinished, bener Nasibnya unfinished. mereka juga gimana ya udah gitu, nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak fungsinya kita nonton film ini mau hampir 2 jam. Terakhirnya ada credit scene mereka nggak bisa keluar tuh. Nah iya, makanya gue bilang kayak fungsinya kita nonton film ini tuh apa? Kita cuma melihat cerita yang nggak selesai. Tujuannya apa anjing? Bahkan nggak ada plot buat ke sequelnya nggak ada, udah selesai di situ, bener-bener unfinished gitu. Gue masih kayak dibego-begoin sih nonton ini, sumpah anjing. Iya. Kayak masih dibodoh-bodohin. Kayak Bener. makan Indomie nih, lu rebus, set, lu makan di pancinya tanpa dibumbuin. Nah kayak gitu, kayak nanggung kayak banget. nanggung, Iya. kayak nggak spicy, nggak berbumbu, Iya. bangsat gitu. Jadi kayak semua hal di film ini dari awal sampai akhir jadi nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nggak ada Iya kan? artinya. Bener kan, dengan ending kayak begitu, semua hal yang mereka lakukan sampai mereka nusuk setan Iya. dengan apa sih, paku dari dukun itu, setan juga aneh. kebakar segala macem. Itu juga nggak ada aneh. artinya semua. Itu juga aneh
nih pas di si Hanif istri yang nusuk. Hanif set, tiba-tiba dia baca mantra, panjang loh itu mantranya dan udah hafal tiba-tiba. 2 kalimat panjang itu. 2 kalimat panjang. Bahasa Jawa pula ya. Iya, dari mana itu dia ngapalinnya? Nah, si istri yang melayang juga. Adegan apa itu? Itu adegan apa ya? Adegan apa? Kayak balon gas yang diem di atas aja udah. Iya, kayak gue pikir kayak dia melayang, terus kayak tiba-tiba dia kayak Jatuh kayak atau pamer aja, pamer. Abis melayang, turun. Turun, bangunin Hanif. Bangun. Udah aja nggak jelas banget. Kayak habis melayang, gue pikir dia bakal kayak wow. Terus habis melayang set, Turun. kayak balon, bener kayak balon, turun. Turun, udah. Ya Allah, tapi adegan di plafon itu keren ya. Yang merayap-rayap di plafon, yang budenya ya. Iya, budenya merayap di plafon itu keren ya, keren gitu. Bagi aku ya, overall sebenarnya film itu film buang-buang duitnya PH dan buang-buang duitnya penonton gitu. Jadi kayak meskipun ya aspek-aspeknya itu masih bisa kita include-kan atau kita maksudkan sebagai film gitu. Masih ada rasa-rasa filmnya di film ini. Kayak karena beberapa film tuh rasanya sinetron kan. Tapi ini tuh berasa film. Cuman kayak maksud gue kayak lagi-lagi ceritanya lemah banget sih. Dan menurut gue kesalahan fatalnya apa? Mungkin kesalahan fatalnya adalah ini kan film diangkat dari threadnya sendiri aja tuh nggak menarik. Diangkat jadi film. Berharap filmnya jadi menarik. Yang mana bisa? Kalau dari bumbu-bumbunya aja udah busuk, gimana makanannya bisa enak? Kecuali iya kayak Simple Man yang KKN Desa Penari ya, itu gua akuin menarik. Iya, kayak udah bukan era lo lagi. Tiba-tiba aja udah bukan era lo lagi. Bro. Iya, menurut gua ini juga, ini overall ya dari gua ini film ini kayak kita lagi masuk rumah hantu dan sarana menakut-nakuti aja. Kalau kalian hidupnya lagi datar-datar aja dan mau ditakut-takuti, kalian nontonlah film ini. Dan ditambah film ini juga berasa nggak? Berasa banget film ini tuh kayak pengen banget ya. They trying so hard buat nakut-nakutin kita. Iya, itu tetapi dia tadi kan gua bilang. gagal. Kayak maksudnya kayak gini, ayo takut. Awalnya oke bro, tapi lama-lama bosan. Iya kayak the movie is trying so hard to scare us, but every jump scare is flopping gitu menurut gue sih. Kalau lu? Kalau aku overall ya film ini lebih mirip seperti kompilasi jump scare aja sih. Padahal sayang sekali film ini memiliki durasi 1 jam 45 menit, tapi jujur masih meninggalkan banyak pertanyaan di akhir film. Rating 1/10, aduh anjing 3 gue. 3/10 dengan sangat yakin. Gua 5 deh. 5? They're so kind of you, bro. Iya. 5 deh. 3 apa 5, oke. By the way, lagi-lagi pengalaman pengalaman menonton orang tuh berbeda-beda. Mungkin bagi kita sorok, bagi kalian sinom. Iya kan? Atau sebaliknya, Iya. bagi kita poros, bagi kalian minus. Apaan sih? Ya udahlah, by the way, tenang aja guys. Bulan ini ada 5 apa 7 gitu ya. Nggak akan kehabisan film, kita akan ketemu lagi di Utusan Iblis, di Ketindihan, di Eva Pendakian Terakhir, Almarhum, sama Pengantin Iblis. Pengantin setan, pengantin iblis, ada semua. Jenis pengantin ada semua bulan ini. Iya, nanti ada penghulu iblis juga mungkin. Penghulu iblis. Iya. IO setan. Iya, setan, ya kan? Iya. Kita ada prasmanan keramat. Sama ada ini bridesmaid gaib. Bridesmaid gaib. Segitu dulu ya ADC kali ini. Kalau kalian sudah menonton, boleh kalian ikutan berdiskusi di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian tentang film ini. Terakhir dari kita. Ya, jangan lupa juga ditonton di channel Alpi, ada Algementeng, ada revisi dan juga banyak banget kalian subscribe karena Alpi udah janji seminggu dia bakal upload 10 konten. Dia udah janji. Apaan sih? Ada ya guys. Oke, udah didengar ya, dipegang ya janjinya Alpi. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.